Berarti ada dua energi yang berbeda. Maka energi yang paling kuat, energi yang paling dahsyat adalah tempat-tempat yang memiliki usia yang paling tua. Maka kalau ingin cari tempat yang mustajab, Pak, carilah tempat-tempat ibadah yang paling tua. Kosongkanlah. Ketika engkau memasuki rumah Allah, kosongkan dirimu, yang ada hanya Allah. Melambaikan tangan ke Hajar Aswad atau menciumnya, itu maknanya kita telah melakukan perjanjian kepada Allah. Nah itu. Maka apapun yang Bapak kerjakan, banting tulang dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani ritme, alur kehidupan, alur ekonomi, cari duit, cari nafkah, tetap Allah yang akan menentukan. Itu makna kita berputar dalam lingkaran satu poros Ka'bah itu, maknanya adalah apapun yang kita kerjakan, tetap porosnya dalam rangka kita menghamba kepada Allah. Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan, Pak, majikannya hanya Allah. Bukan majikannya sawah, empang, duit, pajero. Itulah yang disebut Allah tusyrik bi syai'a. Kata Allah ke Kanjeng Nabi Ibrahim, jangan memusyrikan. Wattahhir baiti, sucikanlah rumahku, yang disebut Ka'bah. Artinya apa? Ini simbol. Apapun yang kita kerjakan, porosnya hanya Allah. Makanya dideklarasikan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah aku mengabdi, dan hanya kepada Allah lah aku memohon pertolongan. Jadi memutari Ka'bah itu adalah kontrak monoloyalitas, kontrak kesetiaan kita kepada Allah, bahwa porosnya, majikannya, pancernya, Tuhannya, pangerannya, bosnya, pemilik sahamnya adalah Allah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bukan empang, bukan mobil, bukan duit, bukan kebun, dan bukan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah tusyrik bi syai'a wattahhir baiti. Liqra'is sujud wal qaimun wa raqis sujud. Lit ta'ifin wal qaimun wa raqis sujud. Itu. Jadi ketika kita tawaf, hakikatnya menempatkan Allah hanya satu-satunya yang patut disembah, yang patut menjadi pancer dan arah kiblat kita. Kiblat kita sudah bukan lagi makhluk. Hebat nggak, Pak? Hebat. Itu. Dan kita adalah hamba, Allah adalah Khalik. Itu yang disebut memutari atau porosnya adalah Ka'bah dengan gerak kedisiplinan. Apapun aktivitas keagamaan, keekonomian, aktivitas sosial, tetap poros saya adalah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya dideklarasikan 5 kali dalam sehari, dalam sholat 5 waktu. Saya adalah karyawannya, gitulah kalau bahasa kerennya. Allah adalah majikanku. Makanya na'budu ini maknanya mengabdi, bukan menyembah. Kalau menyembah itu pakai bahasa Sanskerta, sesembahan. Allah itu enggak butuh sesembahan, enggak butuh saji-sajian. Karena dulu, ini tempat saji-sajian, ini di Ka'bah ini jadi tempat sesajian oleh kafir-kafir Quraisy. Semuanya dibersihkan, berhala dibersihkan oleh Kanjeng Nabi. Na'budu itu, ibadah itu maknanya mengabdi. Kalau mengabdi, itu maknanya luas. Kalau sembahyang maknanya hanya seremonial sholat 5 waktu. Tapi kalau mengabdi, apapun yang kita kerjakan, kita bekerja, kita tidur, kita sholat, kita cari duit dalam rangka mengabdi dan berbakti kepada Allah. Kalau mengabdi ke negara disebut apa? Abdi negara. Kalau mengabdi kepada Allah disebut
Abdullah. Jadi hamba Allah, bukan kunyukullah, Bu. Kalau kunyukullah, kunyuk-kunyuknya Gusti Allah. Maaf bercanda. Nah, itu ya makna makna tawaf memutari Ka'bah dalam 7 putaran. Jadi artinya apapun yang aku kerjakan ya Allah, ngasuh anak, ngawinkeun anak, nyekolahkeun anak, cari duit, bekerja, dan semua aktivitas di alam dunia ini semata-mata hanya mengabdi kepada Allah. Dan tiap hari kita deklarasikan, kita baca dalam sholat 5 waktu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, artinya apa? Tawaf ini mengingatkan kembali, kamu itu dulu pernah berjanji kepadaku bahwa engkau hanya mengabdi kepadaku. Mungkin karena kamu hidup di dunia banyak utang, hidup di dunia banyak masalah, akhirnya kamu lupa. Itu. Di mana pengabdianmu kepadaku? Makanya biasanya dalam kajian-kajian Al-Quran, ya, ada yang mengatakan ulama-ulama, ketika kita usia 4 bulan di alam kandungan, ketika ditiupkan ruhnya, itu bentuk perjanjian, ada perjanjiannya dengan Allah. Itu dalam kajian-kajian ruhani itu. Kamu siap jadi hambaku? Nah, ketika usia 4 bulan, masih ingat nggak Pak? Pernah perjanjian yang Gusti Allah? Itu ingatnya? Apa gitu ingat? Ibu pernah nggak dikasih formulir? Ketika dilahirkan di alam dunia, dikasih formulir nih, mau dilahirkan di alam dunia. Isinya lira, Ibu. Anak nasaha, nanti carogena saha, boga anak sabaraha, dikasih formulir nggak? Sama Allah. Enggak kan? Kalau saya dikasih formulir, Pak, enggak lah, anaknya Raja Pad gitu kan, nanti dilahirkan oleh istrinya Raja Pad. Kan nggak pernah kita dikasih formulir. Nah, inilah yang disebut hamba. Perjanjiannya itu. Engkau sudah sami'na wa ata'na gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Sudah tidak ada lagi negosiasi kepada Allah. Engkau adalah hambaku, aku adalah kholiknya. Dan nanti engkau dilahirkan di negara mana, dikasih formulir sama Allah. Anaknya siapa? Tidak pernah kita diberi intervensi, diberi kewenangan untuk mengisi formulir kehidupan kita. Artinya apa? Kita hanya tunduk, patuh, selaras, dan pasrah kepada Allah. Nah, tunduk, patuh, pasrah, menyerahkan diri kepada Allah, itulah yang disebut aslama yuslimu islaman, atau Islam. Nah, perjanjian itu ingat kan? Masih ingat kan? Kata Allah, nanti Bapak anaknya Pak Iye dilahirkan di negara ini, desa ini, kecamatan ini. Masih ingat enggak? Entunya, untuk ingat. Nah, tawaf sebetulnya adalah dalam beberapa kajian ulama ingin mengingatkan kembali, engkau dulu pernah janji setia kepada Allah, bahwa kau adalah kekasihku, kata Allah, kau adalah makhlukku, kau adalah hambaku, kau akan diturunkan ke alam dunia untuk belajar mengenalku, nanti akan kembali lagi kepadaku. Maka disimbolkan dalam beberapa kajian ulama, proses bentuk perjanjian itu adalah mencium ajwar aswan. Gitu. Itu. Nah, jadi mencium ajwar aswan itu, Pak, itu adalah simbol perjanjian kita antara Allah dengan diri kita. Dua, satu kholik dan yang satu lagi adalah makhluk. Antara kholik dan makhluk melakukan perjanjian menjadi semacam ikatan saling setia. Maka kalau kau sudah oke, ya udah dilahirkan ke alam dunia. Kalau nggak oke, ya Allah nggak mau. Kata Allah, enggak, kamu mah anaknya Mang Udin jadi tukang beca. Bapak maneh jadi tukang pemulung sampah. Embung Gusti cenah. Ya enggak satu embung mah. Anjeun lahir heula 3 poe maut deui. Akhirnya bergojo lahir, Pak. 3 poe maut, Pak.
Nah, dalam kajian ruhani dan para ulama, biasanya seorang bayi yang mati baru lahir seminggu, 3 hari, karena dulu dia tidak siap diturunkan ke alam dunia, tidak siap dengan ketentuan-ketentuan atau yang diputuskan oleh Allah. Maka ya udah, lahir heula weh, 3 poe, dos 3 poe, kena kejang-kejangnya, kena setip. Atau ketinggang palu, misalkan aya palu di luhur, jatuh paluna kena bayi, jedut, maot gitu kan. Atau kur di ayun-ayun gitu kan, meceleng. Meceleng aya solokan, aya irigasi, kejebur ke irigasi gitu, usia 3 poe gitu. Nah, biasanya seperti itu. Gitu. Nah, berhubung kita sekarang udah punya anak, ada yang udah punya cucu, ya berarti kan udah siap dengan Allah. Dengan janji kesetiaan kepada Allah. Nah, janji setia itu disimbolkan dalam tawaf, memutari Ka'bah, kemudian mencium Hajar Aswad. Nah, tinggal janji setia itu kan sering diingat-ingat dalam sholat 5 waktu. Iya kana budua, iya kana stain. Kontrak kesetiaan kepada Allah. Hanya kepada Allah lah aku bekerja, aku mengabdi, aku beribadah. Dan hanya kepada Allah lah aku memohon pertolongan. Nah, sekarang tinggal diselami. Selama ini kita janji setia, beribadah, mengagungkan Allah apa mengagungkan diri sendiri? Beribadah kepada Allah atau beribadah kepada duit, kepada rumah, sampai Allah dilupakan. Ya, tinggal diselami. Nah, nanti di dalam tawaf, kalau kita sudah tawaf, Bu, pasti orang yang dibersihkan oleh Allah, jiwanya yang ingin dimurnikan oleh Allah dan akan diangkat derajatnya, pasti akan meneteskan air mata. Pasti akan mengucurkan air mata ketika kita memutari Ka'bah. Kabina-bina teuing anu memutari Ka'bah ente ceurik. Bagi saya aneh gitu. Ada orang bertawaf memutari Ka'bah kok enggak nangis. Berarti ada apa sih di dalam relung-relung jiwanya? Kebanyakan nangis, Bu. Pak, ya ini pengalaman saya di rombongan saya. Pada nangis. Gitu. Tapi ada juga sih yang selfie. Ada yang terus-terusan. Makanya dulu saya waktu umroh, setiap Bada Isya, saya masuk ke Masjidil Haram, duduk di depan Ka'bah, dari mulai Bada Isya sampai subuh. Tiap hari seperti itu terus. Terus berdoa, sampai subuh. Ngantuk enggak? Enggak. Malah badan seger. Ketika umroh, dari habis sholat Isya sampai subuh, saya kuat, Pak. Enggak ngantuk, malah bersemangat. Doa terus, didoakan kabeh gitu kan. Tapi kunaon pas balik ke imah, wirid cuman 20 menit wae, males. Tidak kuat sampai subuh, wirid sejam aja nggak kuat kalau udah pulang ke rumah. Ada apa? Berarti ada 2 energi yang berbeda. Maka energi yang paling kuat, energi yang paling dahsyat adalah tempat-tempat yang memiliki usia yang paling tua. Maka kalau ingin cari tempat yang mustajab, Pak, carilah tempat-tempat ibadah yang paling tua. Nah, di Kerawang, masjid yang paling tua mana? Masjid Agung, itu tempat yang mustajab. Lamun di Cirebon ya, Masjid Sirna Rasa. Cipta Rasa. Lamun di Demak ya, Masjid Demak. Di alam dunia, masjid yang paling tua mana? Masjidil Haram. Ti awit Kanjeng Nabi Adam eta lalakona nepi ayeuna. Berarti mustajab enggak? Mustajab. Apapun doanya pasti dikabul. Nanti yang tidak apakah terkabul atau tidak, nanti yang menghalangi itu adalah pikiran-pikiran kita dan suuzon kita kepada Allah. Itu yang menghalangi terkabulnya doa. Ya ngadoa, ngeberbel, ilok dikabul. Bener ente sih bakal dikabul. Ya, keraguan-keraguan pikiran itu yang akan menghalangi terkabulnya doa. Makanya saya alhamdulillah beberapa orang waktu saya umroh
yang nitip. Nah, ini titipan doakeun. Ada yang 7 bulan, ada yang 7 tahun berumah tangga, maaf 8 tahun 2 orang. Enggak punya anak. Nitip doa supaya boga anak. Alhamdulillah saya doakan punya anak. Yakin. Gitu. Karena itu rumah Allah. Kita ini tamu Allah. Tamu selalu dihormati oleh Tuhan. Ibu ayah tamu di jauh, Bu. Tamuna di Jawa Timur. Kira-kira disuguhan tuh ke ibu? Hah? Disuguhan cain tuh? Boga tamu di Jawa Timur jauh-jauh. Bakal disuguhan tuh ke ibu. Makanan, roti. Bakal disuguhan kan? Iya. Dimuliakan nggak tamu kita, Pak? Dimuliakan. Nah, ini Allah kepada hambanya yang jauh-jauh datang ingin bertamu sebagai duyupullah, tamu Allah. Bakal diperlakukan baik tidak kepada Allah? Ayo kita ngaji rasanya coba, dibuka. Allah bakal memperlakukan baik nggak? Allah bakal memperlakukan baik kepada hamba-hambanya, kepada tamu-tamunya. Saya aja kalau ada tamu, jamaah saya dari Jakarta, dari Bekasi, maaf, sampai ngutang-ngutang duit. Untuk apa? Untuk beli buah-buahan, lauk etong bakar, bandeng bakar, ngutang heula. Saking naona? Saking ingin menghormati dan memuliakan tamu saya dari Jakarta. Apalagi ini Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Hambanya datang sebagai tamu Allah. Pasti dimuliakan, dihormati, dan diagungkan oleh Allah. Dan meminta apapun pasti akan dikasih oleh Allah. Sama saya juga dulu ada tamu. Buya, eta ayah, eta cenah. Apa ayah ada ini buah-buahan jambu, padahal bukan jambu saya. Jambu tetangga. Mau dong Buya? Ini tamu dari jauh. Akhirnya saya datang ke tetangga saya, Bu, saya beli ya buah-buahannya buat tamu. Oh ya mangga, Buya. Dibelilah. Nih, akhirnya silakan ambil buah-buahan, kata saya kan. Saking ingin menghormati, walaupun itu bukan pohon saya harus beli. Ini baru saya. Apalagi Allah. Allah pasti memberi dan menghormati kita. Maka ketika udah di depan Ka'bah, sok mangga curahkan, mangga sampaikan hajat-hajat kita, sampaikan keluh kesah kepada kita, sampaikan keluh kesah kita kepada Allah. Ya Allah, saya punya segudang masalah. Mertua saya begini, anak saya begini, minantu saya begini, iya salaki saya begini, ekonomi saya begini, kondisi ibadah saya yang carut marut, ya Allah. Taikan derajat saya, selesaikan semua persoalan saya, agar saya bisa fokus dan istiqomah beribadah kepadamu. Utang saya banyak ya Allah. Sampaikan, jangan ragu-ragu. Dan ini ya Allah ada titipan salam dari tetangga saya, dari keluarga saya, yang menitipkan salam kepadamu. Dia menitip pesan kepadamu, dia punya hajat ini. Sampaikan semuanya. Itu. Saya punya pengalaman, Pak. Yang nitip supaya punya anak. Alhamdulillah 8 tahun tuh boga-boga anak. Saya sampaikan kepada Allah di depan Ka'bah. Alhamdulillah 2 orang punya anak hamil. Langsung tekdung. Gitu kan. Ada yang ingin berkah. Nah ini kejadiannya lucu nih. Ada orang nitip doa. Minta naon cek saya. Saya meminta berkah aja Buya. Oke siap. Saya sampaikan di depan Ka'bah kepada Allah. Saya sampaikan si A bin ini minta berkah ya Allah. Pulang dari umroh, gitu kan, tanahnya disita, sawahnya disita. Eta yang minta berkah. Rumahnya disita. Datanglah ke saya. Saya yakin ini Buya salah doa. Nah, cenah minta berkatnya jadi disitaan aset saya. Akhirnya kan saya bertanya, coba yang disita apa aja? Sawah, rumah, empang. Itu dari mana asal mulanya? Bisa punya sawah, empang, dan rumah. Ya ini Buya katanya dapat
empang sawah ini ya hasil sengketa Bu ya, katanya kan, hasil konflik. Oh iya. Dulu mintanya apa? Berkah. Oh iya. Karena minta berkah, maka yang tidak berkah disitaan. Gitu. Kan mintanya berkah, kata saya itu kan. Berarti harta-harta, aset-aset yang tidak berkah akan diambil oleh Allah. Kan mintanya berkah. Yang disisakan harta-harta yang penuh dengan keberkahan. Oh gitunya Bu ya. Nah, ini kejadian nyata yang saya alami. Saking mustajabnya kan. Apapun yang kita ucapkan, yang kita minta pasti dikabul. Makanya jangan disia-siakan. Ketika udah di depan Ka'bah, yuk minta kepada Allah. Jangan mikir dulu, kayak di Madinah bisa ngadahar baso entunya. Kan ayah kebon korma, ayah basuan. Nggak sayang baso mata di jalan niaga seueur. Atau kayak cina meser sejadah baraha baraha bijinya. Udah jangan dulu, lupain dulu aja Pak. Mikir itu mah nanti kalau udah keluar dari Masjidil Haram, tak karak tak mikir, sok ngeriung. Biasanya kan ayah eta sekamar teh 4 orang 5 orang sok musyawarah. Yuk orang belanja di gang iya gitu. Dulu saya mah di gang-gang gitu. Karena ada orang Indonesia yang udah 20 tahun, saya diculik gitu kan. Di gang-gang. Wah, ternyata orang Indonesia semua. Anu icalan roti orang Indonesia, icalan uduk, nasi goreng, pisang goreng semuanya orang-orang Indonesia. Nya pakai orang Purwakarta, orang Madura, orang Cianjur, orang Kerawang oge aya gitu. Sampai abdi mah tidur dulu Bu di rumah tetangga abdi anu kerja 20 tahun gitu kan. Diajak muter-muter. Nah, karak da eta mah baru keluar dari Masjidil Haram, mangga. Gitu. Atau minta diantar sama mutawif, mangga. Tapi kalau udah menginjak Masjidil Haram, memasuki gerbang Masjidil Haram, apalagi di depan Ka'bah, jangan sekali-kali mengingat apapun yang ada Allah dan diri kita. Oke, siap? Iya. Min. Next, Kang. Ka'bah menghadap berbagai penjuru, artinya Allah itu ada di dalam segala arah, di berbagai arah. Ka'bah itu kosong, ajakan kepada kita untuk mengosongkan hati kita. Di dalam Ka'bah itu kosong, Pak. Untuk ayah kulkas, gitu. Untuk ayah lukisan-lukisan. Untuk ayah misalkan lemari kosong. Artinya apa? Kosongkanlah. Ketika engkau memasuki rumah Allah, kosongkan dirimu, yang ada hanya Allah. Melambaikan tangan ke Hajar Aswad atau menciumnya itu maknanya kita telah melakukan perjanjian kepada Allah. Nah itu, maka yang dibaca mangga. Cena badai naras mangganya dipotong, buya narosela gitu, mangga gitu. Kuku-kuku ya kalau udah ihram, pakai bajuan ihram jangan digunting. Kalau pengen digunting sebelum ihram mah nggak diguntingan. Biasa, Pak. Pokoknya sebelum ke mikot ya atau sebelum ihram sok arek pakai reksona, Bu. Bibir rek di menor kieu mangga. Alis narek di enggak. Tapi kalau sudah mikot setar mau ihram, pakai pakaian ihram, jangan ada wangi-wangian, jangan potong kuku, jangan ada yang lain-lain. Nanti dijelaskan larangan-larangan dalam berihram. Ya. Jadi sebelum ihram sok mangga gitu. Buya arek cium kening heula sakedeung gitu. Ka pamajikan. Kengingnya kenging gitu kan. Arek cium kening ke cium bujur mangga gitu. Bisa. Karena kalau udah menjalani dari ihram sampai tahalul itu nggak boleh, Bu. Tahan heula lah gitu. Mencium Hajar Aswad seperti yang tadi dijelaskan. Nek Kang Anas. Nah, terus kan ada makom Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail,
Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Artinya apa? Sifat-sifat Nabi Ibrahim, kan ada makom Ibrahim, itu harus diaktualisasikan kepada diri kita. Sifat yang penuh ramah, sifat yang penuh... Nabi Ibrahim itu pembelajar, orang yang tingkat intelektualnya tinggi, tukang belajar. Nah ini, kayak kita lah, harus sering mengupdate, sering terus belajar kayak Nabi Ibrahim. Dan orang artinya yang sangat bersih, terus sangat dermawan, Bu. Nabi Ibrahim itu. Makanya simbol makom Ibrahim di situ adalah maknanya coba aktualisasikan keteladanan Nabi Ibrahim ke dalam diri kita. Itu dermawan itu. Kalau ada orang jalan, itu selalu ditawarin makan. Jalan ngelewatin rumahnya, tawarin makan. Jalan ngelewatin rumahnya, tawarin makan. Itu sangat dermawan. Pinter, intelektualnya tinggi, ilmunya tinggi, dan yang paling penting adalah hatinya bersih. Makanya puncak ketauhidan yang paling tinggi itu ada di Nabi Ibrahim. Makanya ada sholawat Ibrahimiyah ketika sholat ya. Itu untuk mengenang bahwa proses perjalanan ketauhidan itu disempurnakan oleh kanjeng Nabi Ibrahim. Saking cintanya Ibrahim kepada Allah, benar engkau mencintai aku, kata Allah di dalam hatimu. Diujinya apa? Supaya menyembelih anaknya Ismail. Coba ujiannya itu. Ini makom ketauhidan yang tertinggi. Maka teladanilah Nabi Ibrahim yang ada, yang disimbolkan makom-makom Ibrahim, ada bekas telapak kakinya. Itu di Ka'bah. Itu bisa ketinggali, Pak. Waktu Abi mah di ya tempat telapak kakinya gitu kan, ngelihat langsung ya, berdoa di situ, terus berdoa di Hijir Ismail. Nah nanti ada titik-titik yang ini ya mustajab, makom Ibrahim, Hajar Aswad, terus Hijir Ismail, itu titik-titik yang mustajab. Walaupun sebetulnya kalau udah memasuki Masjidil Haram, bahkan kota Mekah itu sebetulnya mustajab. Tapi ada keabdolan yang luar biasa. Itu ada titik-titik. Yaitu titik tadi. Makom Ibrahim, Hajar Aswad, Hijir Ismail, Multazam. Nah itu. Kalau bisa mah ya, coba dari lima titik ya, Kang Anas ya. 5 titik itu ya kita berdoa di situ. Ya kalau nggak bisa di mencium Hajar Aswad, karena pada desek-deseknya, udah ibu mak setelah beres tawaf 7 putaran atau bagaimana? setelah beres tawaf 7 putaran. Biasanya kalau udah beres ya, tawaf 7 putaran, mangga sok. Waktu Abi setelah beres umroh, bahkan Abi mah umrohnya udah beres, balik lagi. Ya nyalira-nyalira, aya duaan, aya nu nganter aki-aki Abi mah gitu. Karena kan kamarna aki-aki sadayana, dianter buya cenah hayang ke Hijir Ismail cenah. Hayang naon sih? Kan ibu ya cenah. Waktu ngorak teh kan saya mah sering ngagali kuburan, tali pocongnya dicandakan, hayang diilangkeun kabeh cenah. Nya geus di Hijir Ismail cenah. Nah, biasanya bada Isya saya mah nongkrong dulu di depan Hijir Ismail. Biasanya dibuka bada Isya waktu dulu saya. Kalau udah dibuka, pasti kan semuanya mau masuk. Kedorong dari belakang. Nanti adalah mutawibnya, pembimbingnya akan membimbing ke situ, Bu. Ya, di situ sholat 2 rakaat, Kang. Pokoknya sholat sunnah apa aja, mau sholat hajat, sholat taubat, sholat sunnah, boga hajat gitu kan, hayang iya, mangga. Karena beberapa keterangan Hijir Ismail itu Nabi ketika Isra Mi'raj, ketika diam itikaf di situ. Ketika Isra Mi'raj ada keterangan seperti itu. Gitu. Ada keterangan juga di tempat lain, tapi kebanyakan menerangkan Nabi itu ketika Isra Mi'raj itu di Hijir Ismail. Dan Sayyidina Ali itu juga di situ dilahirkannya. Gitu. Ah kalau enggak Hijir Ismail karena enggak dapat kesempatan, ya di makom Ibrahim. Itu paling mudah tuh, Kang. Saya bisa ya.
Nanti ada sessionnya. Mutawib, ayo kita ke Ka'bah, nyium Ka'bah. Pada nyium Ka'bah, itu ada sessionnya. Jadi jangan khawatir, tenang. Eh, Yuk kita megang Ka'bah, berdoa di depan Ka'bah sambil mencium Ka'bah, gitu kan. Ada nanti dibimbing, kabeh sedayana rombongan dah. Itu jangan khawatir lah. Yuk kita ke Hijr Ismail, ada Mutawibna Hijr Ismail. Yuk kita ke ini. Nah, cuman kalau mencium Hajar Aswad, ya ini mah abdi pribadinya, itu mah untung-untungan. Abdi mah cuman megang doang, harek nyium teh hese, Pak. Dagara rede, Pak rebut. Itu mah orang Afrika, orang Eropa. Ya, melambaikan tangan. Tapi kan sejatinya itu dulu atau maknanya kontrak janji setia kita kepada Allah. Sejati maknanya kan seperti itu. Itu ya. Jadi artinya apa sih? Jangan berkecil hati walaupun kita tidak bisa mencium Hajar Aswad karena banyak keterbatasan. Sejatinya kalau sudah memasuki area Ka'bah, Masjidil Haram, kita ini udah masuk ke rumah Allah. Kita ini udah diterima oleh Allah. Makanya kenapa sih banyak orang yang kangen udah umroh pengen umroh lagi? Kenapa banyak yang kangen coba, Bu? Kenapa? Saking baiknya tuan rumah. Kalau tuan rumahnya baik, ngangenin nggak? Ngangenin. Nggak, bedanya gini. Ibu dulu pernah bobogohan, Cat? Ente. Dengan Caroge. Atau dulu waktu muda pernah bobogohan? Bapak pernah, Ainu pernah bobogohan dulu? Ayah, pengen kan selalu ketemu dengan kekasih kita? Iya, sama. Ketika kita udah umroh balik, ada rasa kangen. Ingin Kak temu, ingin umroh lagi. Itu apa pertandanya? Pertandanya Allah itu sangat baik terhadap tamunya. Allah itu ngangenin. Sama halnya dulu waktu ketika kita muda, selalu kangen pengen ketemu sama pacar kita. Gitu. Nah, sekarang sa'i ya. Nah, sa'i. Waktu udah habis belum? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, sa'i itu ini kan awal mulanya Siti Hajar yang ditempatkan sama Kanjeng Nabi Ibrahim bersama bayinya yang namanya Sayyidina Ismail, ditempatkan di gurun pasir yang tidak ada penduduk. Ibu amun ditempatkan di hutan Papua daek deh. Kusalaki ibu bawa anak bayi. Takutnya. Bayangkan, Siti Hajar ditempatkan di gurun pasir yang panas, yang kering, tidak ada manusia. Dia mau. Artinya apa? Sa'i itu maknanya adalah simbol perjuangan, ketundukan kita, kepasrahan kita kepada Allah. Apapun yang terjadi, apapun rintangan hidup, apapun ujian dan cobaannya, selama itu demi menegakkan agama Allah, selama itu perintah Allah, apapun saya mau. Sami'na wa a'to'na gupronaka Rabbana wa ilaikal masir. Ketika ditanya, wahai suamiku, kata Siti Hajar, benarkah ini perintah Allah? Kata Kanjeng Nabi Ibrahim, benar, ini perintah Allah. Ya udah, dia mau. Di gurun pasir yang panas, yang tandus, nggak ada manusia, untuk dibekalan, Pak. Misalkan tah bea sakarung, tah eta ongkosna 20.000 misalkan. Tidak, Kanjeng Nabi Ibrahim, karena ini perintah Allah. Maka dalam menjalani kehidupan, selama kita berporos kepada Allah, selama kita Tuhannya Allah, pede dong. Banyak orang yang tidak pede bertuhan Allah sekarang. Banyak yang tidak percaya kepada Allah bahwa la nas'aluka rizqa wa nahnu narzukuka. Aku tidak akan membebanimu untuk urusan-urusan rezeki, kata Allah. Wa nahnu narzukuka. Aku yang akan memberikan rezeki. Ini mah masih pusing wahenya dalam menjalani hidup. Kalau kita bertuhan kepada Allah, kita sebagai hamba Allah,
pede dan optimislah dalam menjalani hidup ini. Karena sa'i itu adalah perjuangan seorang ibu yang ingin menyelamatkan anaknya karena khawatir anaknya tidak bisa mendapatkan air. Ismail kan di tengah gurun pasir cari air. Bulak-balik 7 putaran antara Bukit Sopa dan Bukit Marwah. Bulak-balik terus toh. Sampai 7 putaran. Ketemu nggak airnya? Enggak. Tapi airnya muncul. Kenapa? Dari siapa? Dari hentakan kakinya Kanjeng Nabi Artinya apa? Munculnya lira. Artinya begini. Apapun yang Bapak kerjakan, banting tulang dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani ritme, alur kehidupan, alur ekonomi, cari duit, cari nafkah, tetap Allah yang akan menentukan. Anak-anakmu, keluargamu, Allah la nas'aluka rizqa wa nahnu narzukuka. Gitu. Wa'mur ahlaka wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Udah, rawat keluargamu bisolawati agar terus berhadapan tersambung denganku, agar terus dekat denganku, wastabir alaiha, dan sabarlah engkau dalam menjalani kehidupan. La nas'aluka rizqa, aku tidak akan meminta rezeki, tidak akan membebanimu rezeki-rezekimu untuk menghidupi anak istrimu, menghidupi keluargamu. Wa nahnu narzukuka, aku sendiri kata Allah yang akan ngasih rezeki. Ini mah masih pusing wae, masih stres wae, masih nepak-nepak sirah. Aduh, pusing loba tagihan katanya. Padahal tiap hari kita makan, tiap hari kita tidak pernah kelaparan, tapi kenapa masih ada rasa takut? Takut lapar, takut miskin, takut tidak dihormati orang. Nah, saya mau nanya nih. Yang menyebabkan penderitaan, Bu, Pak, karena lapar atau karena takut lapar? Yang membuat penderitaan. Karena takut lapar, bukan karena lapar. Orang lapar mah, orang puasa lapar enggak? Lapar. Nih sekarang ya santri abdi, sekarang lagi tirakat nih di Puncak Sempur. Buka nate pakai cai doang Pak, 7 hari. Perempuan lagi dari Tanjung Priuk. Tidak apa-apa kok. Artinya apa? Lapar itu tidak membuat manusia menderita. Yang membuat penderitaan karena kita takut lapar. Miskin itu tidak akan membuat kita menderita. Yang menderita itu kita tidak siap menerima kemiskinan. Jadi yang membuat penderitaan adalah energi ketakutan yang ada di dalam diri kita. Bukan karena miskin atau bukan karena lapar. Itu. Nah, sa'i itu adalah simbol perjuangan hidup antara seorang ibu terhadap anaknya, terhadap keluarganya untuk memberdayakan, untuk mempertahankan hidup anaknya. Maka dalam konsep mempertahankan hidup, dalam konsep sa'i, tetap porosmu hanya Allah. Gantungkanlah dirimu kepada Allah. Kerja kerasmu sampai 7 putaran dari Sopa ke Marwah. Kalau diandaikan, kerja keras Bapak, proyek ini jadi calo tanah, gitu kan. Jadi calo imah, marketing ini, jual ini. Tetap yang menentukan keputusannya ada di tangan Allah. Sawabikul himam la tahrikul aswarul akdar. Kerja kerasmu, banting tulangmu tidak akan pernah merobohkan dinding-dinding takdir. Artinya apa? Siti Hajar bolak-balik dari Bukit Sopa dan Marwah, naik turun. Tetap dia tidak menemukan air setetes pun. Bahkan air ada sendiri gara-gara hentakan kakinya Ismail. Artinya apa? Yang kita berikan, harta yang kita suguhkan kepada keluarga kita bisa menyekolahkan anak kita. Itu hakikatnya adalah rezeki dari Allah buat anak kita.
Kita jangan merasa sombong, ini hasil kerja keras saya. Ini hasil banding tulang saya, banding keringat saya. Kepala di bawah, kaki di atas, Buya. Gitu kan. Ya saya banyak kemarin ya petani, ya, wah pada ngeluh. Kata saya kayak gini, yang ngasih air itu sawah siapa? Allah, Buya. Sawah bisa tumbuh, yang menumbuhkan sawah siapa? Allah, Buya. Yang ngasih oksigen sehingga tumbuhan ini sawahnya bisa daunnya bisa rimbun siapa? Allah. Sawahnya bisa berbiji karena ada pancaran sinar matahari. Yang ngasih mataharinya siapa? Allah. Kamu bisa macul, kaki kamu sehat, otak kamu jalan, darah kamu lancar, detak jantung kamu berdetak. Yang ngasih siapa? Allah. Jadi di mana peranan kamu? Di mana intervensi kamu bahwa kamu bisa mendatangkan rezeki? Semuanya totalitas, semuanya dari Allah. Gratis enggak? Bu, matahari gratis? Oksigen gratis? Semuanya gratis. Artinya apa? Kita tidak memiliki peranan apapun dalam urusan rezeki. Innallaha yabsutur rizqa lima yasha wa yaqdir. Allah yang membagikan rezeki. Wa huwa yuhlikukum wa matab alun wa yakhtar wa makana lahu khiyaro. Allah yang menciptakan kamu. Semua kerja-kerjamu, kamu rajin, kamu hebat, kamu punya pangkat, punya jabatan, wa matab alun, kamu bekerja ini, pagi ke sawah, pagi ke kantor, semuanya dari Allah. Wa yakhtar, Allah yang memilih. Per hari kamu dapat berapa? Wa makana lahu khiyaro. Engkau tidak punya hak pilih. Bayangkan, itu Al-Quran. Jadi, ya inilah hakikat hamba. Tidak berdaya, la haula wala quwata illa billah. Semuanya dari Allah. Dari Allah. Ya kita sebagai apa? Ya kita sebagai hak guna pakai aja. Tidak bisa memiliki apapun. Nah, inilah yang disebut sa'i. Gitu. Artinya, udahlah jangan takut, jangan cemas. Nanti juga air kehidupan akan terpancar di dalam diri kita. Allah akan mengaliri air-air kehidupan, rezeki-rezeki kita yang disimbolkan dengan air Zam-Zam, sehingga Siti Hajar bisa menghilangkan rasa haus, memberikan air kepada Ismail. Yang penting bergantunglah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan jadikanlah Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita. La syarikalahu lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa. Itulah yang disebut sa'i. Nanti soalnya gini, Pak. Yang ketika sa'i ya dari bulak-balik nih 7 kali dari Bukit Sopa dan Marwah, yang nyanyi-nyanyi, yang ngobrol-ngobrol gitu kan, sepasang suami istri ngobrol, yang berzikir sambil nangis, Bu. Gitu. Yang sholawat ada. Yang bercanda-bercandaan ada. Ya rombongan Bebet Tour. Semuanya baca sholawat, bertasbih. Ada rombongan maaf dari negara lain, cekakak-cekik. Nah, berarti kan makna sa'inya tidak kena. Dia tidak bisa menjiwai praktek-praktek sa'i. Aduh, jadi serak ini saking semangatnya, Bu. Walaupun ini. Ya saya penting, Bebet Tour itu penting. Kenapa ini mesti dijelaskan ke jamaah? Supaya ibadah kita tidak main-main. Bayangkan, Bebet Tour ini menyiapkan segalanya, bertanggung jawab segalanya. Dari mulai tetek bengek sampai urusan-urusan kejiwaan. Jangan sampai ibadah kita sia-sia, umroh kita. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan rasa, ibadah hati, ibadah jiwa, sampai makna-maknanya harus dijelaskan. Kita punya tanggung jawab. Bukan hanya persoalan dari terbang, tiket, terus bikin password, terbang ke Mekah, ke Madinah, balik lagi. Bukan hanya itu, tapi urusan jiwa pun kita bertanggung jawab untuk menjelaskannya.
kebatinan. Zohiron wal batinan. Makanya kan disebutnya ihdinas sirotol mustaqim. Ke jalan yang lurus katanya. Jalannya siapa? An'amta alaihim. Orang yang dikasih nikmat. Jangan sampai hanya nikmat piknik, nikmat makan bakso di Madinah doang gitu. Nikmat makan kurma, nikmat jalan-jalan ke Taif, terus beli parfum. Nikmat beli sajadah. Balik pusing, ditagih hutang gitu kan. Ongkon tos jadi tamuna Gusti Allah. Pulang umroh jadi stres deh. Ini ada apa ini kan? Makanya setelah digodok lewat sa'i, sebuah perjuangan seorang perempuan itu karena simbol ketidakberdayaan, simbol kelemahan. Bangsa Arab itu, perempuan itu adalah simbol kelemahan. Bayi itu simbol manusia yang lemah, ya enggak? Tapi dia tetap dijaga oleh Allah. Akhirnya dari seorang perempuan yang punya bayi di gurun pasir yang jauh dan tandus dari peradaban, ini membentuk ada sumur. Dari sumur banyak para pendatang kabilah-kabilah akhirnya berkemah, akhirnya nongkrong di situ. Karena dulu gurun pasir yang paling berharga di gurun pasir adalah air. Akhirnya banyak yang berkunjung di situ. Banyak yang berkunjung, menetap, menjadi kampung. Dari kampung menjadi besar kampungnya, membesar, jadi kecamatan, akhirnya menjadi bangsa Arab. Itu sejarahnya. Dari bangsa Arab, maka akan lahirlah nabi terakhir yang dipersiapkan sebagai nabi akhir zaman yang disebut Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sejarahnya munculnya Kanjeng Nabi Muhammad, munculnya bangsa Arab, dan lahirnya agama Islam itu gara-gara seorang perempuan dengan bayinya, tanda kutip, dibuang di padang tanah yang tandus dan gersang, tidak ada manusia. Artinya apa? Berarti ini skenario Allah dari jauh-jauh hari. Di tengah-tengah gurun pasir, nanti kelak akan lahir Nabi akhir zaman yang akan membawa agama rahmatan lil alamin, dan di situ akan membentuk sebuah bangsa dari desa, dari menjadi bangsa, dan akhirnya lahir Nabi terakhir, dan lahirlah yang namanya agama rahmatan lil alamin yang akan menaungi dunia. Gara-gara naon sih? Gara-gara dipicen Siti Hajar jeung baina dipicen. Tanda kutipnya dipicen tanda kutip. Nah, karena perintah Allah. Sebetulnya itu skenario besar. Ada sang sutradara yang bikin skenario nanti kelak di tanah tersebut yang tidak ada penduduknya, yang tidak ada manusia, akan lahir sebuah bangsa, akan lahir nabi akhir zaman, manusia yang paling mulia di alam dunia, seluruh alam, dan akan lahir agama rahmatan lil alamin. Ngerinya skenario nak. Mani kayak skenario apa? Kayak film Indosiarnya. Lebih hebat daripada film drakor gitu kan. Dibuang dulu seorang ibu dan anak, dari seorang yang ibu dan anak muncul air jam-jam, muncullah sumur, banyak orang pada datang ngambil air, kemudian membentuk kafilah, membentuk desa, membentuk bangsa, dan akhirnya lahirlah nabi yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari di alam ruh. Sehingga muncul dari Nur Muhammad, alam ruh udah diskenario oleh Allah, sehingga di akhir zaman muncullah nabi akhir zaman yang disebut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa agama rahmatan lil alamin, ukhrijat linnasi minadz-dzulumati ilan nur. Bayangin, makanya di dalam sa'i ini ada syiar yang besar. Ada pesan yang besar dari hal-hal yang seorang ibu indung mawa bayi gitu, mawa orok, dipicun ku salakina.
Padahal itu skenario titik mula peradaban yang nanti kelak akan menyinari alam raya. Oh, hebat pisan nih sutradara ya, Kang Anas. Itu. Nah, makanya ketika Sai, ya optimis lah dalam menjalani hidup. Karena Sai itu adalah satu, simbol perjuangan ibu. Dua, Sai itu adalah simbol apapun yang kau kerjakan, Allah penentu garis takdir. Garis tangannya halus. Garis campur tangannya halus. Tapi garis tangan belum tentu halus. Campur tangan dibantu ku presiden, dibantu ku pengusaha, tapi garis tangan Allah yang menentukan. Itulah yang disebut Sai. Makanya kerja kerasnya Siti Hajar bolak-balik dari Bukit Sofa dan Marwah, tetap yang menentukan rizki munculnya air itu dari Allah melalui hentakan kakinya si bayi Ismail. Itu Sai juga maknanya adalah simbol peradaban. Simbol munculnya Nabi akhir zaman, lahirnya Islam, simbol terbentuknya sebuah bangsa yang disebut bangsa Arab. Bayangkan, gara-gara indung jung orok dipijen, eta tekang. Seorang ibu dan anak yang dibuang oleh suaminya karena perintah Allah. Perintah Allah, makanya saya nanya ke ibu, ibu siap tuh lamun dipijen ke hutan Papua, kusalaki ibu. Tuh siapnya punya. Lanjutkan. Nah, setelah beres Sa'i ya, makanya orang yang udah umroh itu harus optimis. Harus gagah perkasa. Tuhan saya Allah, majikan saya Allah, saya udah umroh, udah ikhram, udah tawaf, udah Sa'i. Ketika menjalani kehidupan karena saya punya bos, saya punya majikan, saya punya dunungan, saya punya Allah, dunungan saya, majikan saya. Saya optimis dalam menjalani hidup ini. Jangan iya mah sehari-hari stres deui, pusing deui, mikiran duit deui. Aduh. Gitu. Inna sofa wal marwah min sa'irillah. Sesungguhnya di balik sofa dan marwah ada pesan-pesan syiar agama Allah. Nah, maksudnya itu. Ayat ini tadi maknanya. Gitu. Penting. Jadi jangan sampai ieu teh buya cenah, Sai teh malah heureuy geuning cenah. Sakamar kadang heureuy gitu kan. Ya malah ngobrol teu puguh gitu. Bukanlah memuji Allah, tasbih gitu kan. Banyak yang seperti itu, maaf ya. Yang menjalani umroh ketika Sa'i, ketika tawaf, banyak juga Pak yang pada bercanda. Nggak pada husu, saya nggak tahu. Ada persoalan apa? Kok jiwanya nggak tersentuh? Padahal ini, iya. Pasti. Makanya penting lah. Bebetur itu bukan hanya memberangkatkan, tapi urusan jiwa, cek bahasa akang namanya lahir batin. Ini dibekali. Gitu. Sampai maknanya apa sih? Gitu kan. Makanya sopa maknanya kesucian, al-marwah namanya kehormatan dan kepuasan. Maka kesucianmu, kehormatanmu itu ada di tangan Allah. Bukan hasil kerja kerasmu. Bukan hasil kayak Siti Hajar dari sopa ke marwah. Tetap kesucian dan kehormatan Allah yang menentukan, sampai anak-anakmu, keluargamu Allah yang ngatur. La nas'aluka rizqa wa nahnu narzukuka wamru akhlaka bisolawati wastabir alaika. Kata Allah seperti itu. Gitu. Nah, setelah beres Sa'i baru keluar tahallul. Cukur. Itu. Bapak badai dibotakan, dipelontos, mangga kayak Roberto Carlos gitu kan. Atau badai rambutnya jambul doang diharap kayak Ronaldo, mangga. Atau paling sepotong we buya ada entong dibotakan cekris, mangga. Nah, itu yang disebut tahallul. Tahallul dari kata halla. Halala yuhallilu tahallul. Itu maknanya kita sudah boleh, sudah selesai. Makanya halal, dari kata halal, boleh melakukan hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang artinya apa? Boleh melakukan yang dulu dilarang oleh
pada tahapan umroh dari mulai ihram sampai sa'i, kalau sudah tahallul ya udah boleh. Wawangian mangga, nyepeng tangan pemajikan mangga gitu. Nyepeng bujur na pemajikan boleh Pak gitu. Guys, itu boleh. Ya bercanda-bercanda humor mangga, itu udah boleh. Gitu. Hal-hal yang dulu diharamkan sekarang udah dibolehkan. Menghalalkan atau melepaskan seluruh larangan-larangan ihram melalui aktivitas tahallul, diharapkan jamaah di tengah kebahagiaannya dengan simbol mencukur rambut semakin menyadari pentingnya arti kedisiplinan, kepatuhan terhadap segala yang seharusnya dikerjakan serta menjauhi hal yang dilarang. Makanya dicukurlah ininya. Artinya apa sih? Ya artinya kamu udah bertamu kepada Allah, udah ketemu dengan Allah secara spiritualitas di dalam relung-relung jiwamu. Kau sudah menjadi kekasih Allah. Maka kekhawatiranmu yang ada di dalam pikiranmu, rasa cemasmu, rasa pesimismu dalam menjalani hidup, hilangkan. Kamu itu harus optimis. Makanya sebelum tahallul itu kan sa'i. Sa'i itu kan simbol perjuangan, simbol optimisme. Kamu harus optimis menjalani kehidupan. Nanti setelah pulang dari Masjidil Haram, pulang dari Madinah dan Mekah ke tanah air, optimislah menjalani hidup. Karena di belakangmu punya kekuatan yang luar biasa. Karena engkau bertuhan kepada Allah. Entong ayeuna mah, aduh kumaha ieu cenah tagihan. Pesimis. Masa udah menghadap Allah, udah menjadi tamu Allah, liur deui, nepak sirah deui. Harus optimis. Maka disimbolkannya dalam tahallul mencukur rambut. Jalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Menjadi Allahumma ahlil min ahlil is'adi wal khitwah. Menjadi orang yang penuh is'ad, kebahagiaan, wal khitwah dengan langkah-langkah yang optimis dan langkah-langkah yang tegar dalam menjalani hidup. Itulah yang disebut tahallul, salah satu maknanya. Makanya disimbolkannya mencukur rambut. Karena yang namanya stres, pusing, adanya di mana sih? Di pikiran. Makanya disimbolkan dengan mencukur rambut. Hilangkan, potong semua energi-energi kecemasan, kekhawatiran. Optimis. Walaupun anaknya seueur, pemajikannya seueur, optimis. Yang penting saya berkiblat dan mengabdi serta menggantungkan diri kepada kekuatan yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Abdi sampaikan. Hampura kekurangan atau ada bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, bahasa-bahasa yang kurang pantas gitu. Mohon atas segalanya. Tapi sebagai review, umroh itu adalah teater kehidupan. Ibarat seorang manusia, seorang anak yang jauh merantau ke pelosok, ke ujung kota, ke ujung negara, ingin kembali lagi ke rumah, bertemu lagi kepada orang tuanya. Sama halnya umroh dan haji. Kita jauh merantau dalam kehidupan dunia ini, ingin menemui kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita, sebagai majikan kita, sebagai bos kita, sebagai kekasih kita. Lelahnya kita penuh debu, kotornya kita, pikiran kita, kita banyak dosa, kita banyak masalah. Kembalilah ke rumahmu. Sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya dan sejauh-jauhnya bangau terbang akan kembali ke rumahnya. Sejauh-jauhnya orang merantau, Idul Fitri akan mudik. Sama, inilah yang disebut mudik massal, mudik global. Kita capek menjalani kehidupan kita, mengarungi kehidupan dengan lika-liku, dengan banyak problem dan masalah. Ingin kembali ke rumah kita, kembali ke asal kita, kembali ke jati diri kita, kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.